matita si bagalan. Tentu baloson ibuat Yesus humbani pemahaman ni halak Yahudi dohma. Aima bani sema atap kredo dasar Yahudi. Jadi adong do konvensi ni Yahudi pengakuan iman ni sedia na ipadas na ipatugah na isobut sangga ibadah aima na makatahon bahasa makkaholongi Tuhan na ibata aima tita si bagalan. Hata holong aima nagabe dasar bani gulu ni halak Kristen. Makkaholongi na ibata seng halani na ibata perlu si hidupan. Ibagas na makkaholongi na ibata ay langboy ganggang darngos setengah hati tene atap suam-suam kuku. Tapi nini maningon do humbani haganupan hadirionta. Isobut bani teks niyang bilang tahun makkaholongi na ibata maningon humbani uhur kardia humbani tondui pesuke nefesi humbani fikiran dia dunia. Jadi hita ganupan ia rusiala Yahudi do bahasa uhur hati aima gabi pusat kehidupan. Halanyai makkaholongin na ibata mararti mambahin na ibata na gabi pusat parguluhon ta. Tondui dos do artinya ipakon hosa nefes bani bahasa Ibrani. Na mararti maningon totap do hita makkalongi Tuhan sadoka manggulu hita. Atap agi maguan hosa halani Yesus maningon tetap do hita makkaholongi Tuhan. Sonaya ke pikiran pe maningon tetap do tertuju hubani naibata. Jadi singkani makkaholongi naibata ai memang maningon humbani haganup hadirion tatene. Humbani uhur tondui pakon pikiranta. Masih sonanyai, nini bani sada tulisan ni ditrik ben hoper makatahon, kita sebenarnya akan merendahkan rahmat Tuhan bagi kita ketika kita tidak menganggapnya rahmat Tuhan itu dengan serius dalam hidup kita. Jadi ipahami Dietrich Bonhoeffer bahasa domba ibere na ibata pasu-pasu hubata. Allah telah mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Halanyai alangkah tidak baiknya atau alangkah kita merendahkan rahmat Tuhan yang telah kita terima kalau kita tidak serius menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Halanyai merespon rahmat Tuhan itu adalah dengan makkaholongi naibata ai humbani haganup uhur humbani haganup tondui pakon humbani haganupan pikiranta. Nah paduaon hita ganupan langsoh benina makkaholongi Tuhan na ibata tumang. Adong do use na dos bagal ni aima. Maningon haholonganmu do hasomanmu dos kon dirimu. Hata haholongi bani ayat on mararti do kita harus memperhatikan memperlakukan dengan belas kasihan. Atap haholongi bani teks on aima sebuah perintah yang wajib, sebuah ketaatan yang harus kita lakukan. Janah nini ketaatan ta'ai bukan karena faktor menyukai seseorang atau memandang muka bani istilah Alkitab datene. Melakukan perbuatan kasih karena memandang muka dalam pandangan Alkitab adalah perbuatan dosa. Maningon songon na mangidah dirita mahita mangidah halak naligan. Jadi hata maningon haholonganmu do hasamanmu dos kon dirimu
itu adalah sebuah perintah yang wajib yang harus kita lakukan bukan karena kita menyukai seseorang atau kita memandang muka seseorang, tetapi karena kita harus melakukannya untuk siapapun. Tutuon berlatar belakang hubani pangarusion ni halak Yahudi pasal hasoman. Ya. Bani halak Yahudi hata hasoman iarusi sedia pita martudu bani halak Yahudi tumang. Pangarusionon humbani ahana sinobut bani tolu Musa 10 sia ayat 10 walu ni disonon. Seng buli balas kononmu na jahat barang mardom-dom ho bani anak ni hasomanmu sa bangsa. Tapi maningon haholonganmu do hasomanmu jolma doskon dirimu ay ahudo Jehovah. Jadi bani halak Yahudi hasoman ay ma hasomanmu sa bangsa. Jadi hasoman Musa bangsa ai itu sebenarnya sangat tertutup ini. Jadilah dos pangarusion hasoman nasinobut ni Yesus on pakon pangarusion ni hasoman bani halak Yahudi. Kita ganupan sesama ai bani bahasa Yunani ini ai mararti seseorang yang dekat. Anggoda kita bani Lahuan pitu ayat 27. Atau seseorang yang dengan siapa seseorang memiliki sesuatu untuk dilakukan. Atau boido sebuton sesama itu adalah mitra kita asomanta makorjahon sesuatu. Jadi bani halak Yahudi sesama itu hasomanai memiliki arti yang terbatas. Pita halak Yahudi, pita halak namarugama Yahudi. Jadi halanyai bani pergaulan kehidupan sehari-hari, anggota kita bani teks nalegaan, mereka akan memunculkan orang Samaria dan orang yang bukan Yahudi. Jadi anggota kita peristiwa halak Samaria yang berbaik hati, dan kita bagaimana sebenarnya juga orang Yahudi itu selain pantang menolong orang yang telah mati atau pantang dobani sidia hona daro, sebenarnya mereka juga pantang juga bersekutu dengan orang lain. Ya. Tapi halanyai sengongga boi pajupa halak Samaria pakon halak Yahudi atau orang Yahudi dengan orang yang lain. On dilatar belakangi bagi mereka yang lain itu bukan adalah sesama. Bani sedia halak Samaria akan halak non Yahudi adalah orang kelas 2, suku kelas 2, agama kelas 2 dan ras kelas 2. Kita genupan dalam teori sosial disebutkan manusia satu dan manusia lainnya harus bisa saling melindungi dan menyayangi. Jadi harus ada sikap egaliter, menghindarkan rasialisme, dan mampu menumbuhkan rasa keadilan. Jadi kita genupan maka holongi hasoman dalam konsep Yesus adalah kita harus menganggap orang lain itu setara dengan kita. Mengasihi orang adalah kita harus menghindari rasialisme. Maka holongi orang halak nalegan hasoman adalah kita memberlakukan keadilan. Kita tidak melakukan pembedaan hubani halak nalegan. Apakah mereka itu dekat atau jauh dari kita. Janah bani hatal nalegan, bani sada panorang, Bunda Teresa maka tahun, bagaimana kita bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan,
Kalau kita tidak mampu mencintai sesama yang kelihatan, yang sangat dekat dengan kita. Ketu dua pahara ai maka holongi nai bata, apa kau maka holongi asoman jolma, dilihat Bunda Teresa sebagai panggilan yang utuh bagi orang yang percaya. Jana ahedo homa age nasinobu ni Yesus. Napa dua non pedosdo. Jadi bagi Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita adalah sama-sama perintah yang paling besar. Perintah si bagalan. Alani bani ayat 40 itu tuh do teksnya bilang ton, di mana Yesus maripun haganupan suku-sukun ni ala parise. Holong do tita si bagalan. Holong na ipatiridah kondopak na ibata, dopak kasoman jolma, age holong dopak dirita sendiri. Pelaksanaan hukum kasih sudah mencerminkan seluruh hukum Taurat. Jadi Bani Yesus lang hukum na isuratkan bani loh na parlobe atau bani loh yang kedua atau hukum na isuratkan marhiti pembagian ni halat Yahudi nama katahon 365 hukum tentang larangan pakon 240 hukum tentang sonaha hitam manggulu. Tapi bani ayat 40 Yesus makatahon bahasa semuanya itu adalah satu dan yang terbesar adalah hukum kasih. Halani aido age hukum Taurat ai ibirehon. Jadi dengan demikian Yesus telah menggenapi Taurat dan menyempurnakannya. Tapi kita ganupan kata titah na duaon langlau makatahon Yesus mambain titah na baru. Ya. Jadi Yesus bukan mau menciptakan loh batu yang baru. Yesus bukan mau menghapuskan titah Taurat. Yesus bukan mau menghapuskan 613 turunan Taurat bagi orang Yahudi. Tapi titah na duaon bukan mengatakan dalam konteks ada produk hukum yang baru atau sebuah hukum yang baru diucapkan, yang baru dituliskan. Tapi baru aima dalam konteks yang berhubungan dengan aspek kualitas. Jadi hukum kasih itu adalah hukum yang lebih kepada aspek kualitas dari apa Sun kau Taurat itu. salah, kalau yang salah kau Sun ya kayak mana mau dibilang Sun? Aduh. Kaganupan maritia dong piga-piga refleksi na boy buat kita. Na perlu be aima holong tarida humbani perbuatan, kelakuan dan tindakan. Bukan hanya sekadar perasaan batin atau motivasi. Jadi holong itu bukan hanya sebuah perasaan, holong itu bukan sebuah keinginan, tapi sebuah perbuatan atau tindakan. Kasih itu bersukacita melihat kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Dan kasih juga mengharapkan sesuatu yang terbaik terjadi untuk diri orang tersebut. Nah, patuluhon, orang-orang yang memiliki belas kasihan adalah orang-orang yang memiliki bela rasa yang luar biasa dan dapat ditularkan. Hidupnya menjadi saluran kasih Allah, membawa damai. Belas kasihan inilah yang membuat keharmonisan kehidupan kita. Mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kita dan cintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri, begitulah kita menanggapi kasih Tuhan yang luar biasa. Kita menanggapi kasih Tuhan dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai Tuhan dan sesama itu adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Dua-duanya selalu berjalan bersamaan. Tidak bisa hanya mencintai Tuhan tetapi membenci sesama. Juga sebaliknya,
hanya mencintai sesama, tetapi menolak untuk percaya akan keberadaan Tuhan. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Hubungan antara hukum pertama dan kedua menjadi kunci ajaran Yesus. Bagi Yesus, cinta kasih sejati kepada Tuhan harus diwujud nyatakan dalam cinta kasih kepada sesama, dan cinta sejati kepada sesama harus berorientasi kepada Tuhan. Sonai mana boy ibeka nami penjelasan tentang teks nisi basaon ondoso se hubani tulang perhanger. Ya, terima kasih mah hubani pendeta ta nado padaskon penjelasan aima pasal ambilan pertonggoan na ibabahon na si inang. Ya, paima holi taskol huban na si inang adong suku-sukun ibirah nami panorang hubata na boy manukun atap berupa kesaksian atau mungkin boy menambahkan hubani sisi nalegan. Isi humbata boy do marhitei suku-sukun holi paimada skoli hubani nasi inang tene. Hubani nasi inang mah perlu bibirhan nami panorang. Mama harus pertanyaan. Ya halani hagandup do mungkin lape dong ase hubani inang mama karisma mungkin nadong manukun atau mungkin sharing halani inang aido holi marambilan bani pertonggoan bani minggu wanita tanggal 5 Maret yang terus nami hubani inang mama karis. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit pendeta sebenarnya kalau saya melihat paralel daripada Matius 22 ini kan diambil juga dari Markus 12 ya. Markus 12 dan di situ ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Nah, di situ Yesus memulai dengan hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi yang bilang Bapak Pendeta tadi, dimulai dengan Sema, itu berarti perintah yang sebenarnya yang harus dipatuhi secara total oleh bangsa Israel. Nah, kalau saya melihat di sini juga sebenarnya ini kan dikatakan kepada bangsa Israel. Perintah dan berulang-ulang itu di Ulangan dikasih tahu juga, di Imamat tadi bahkan di Bilangan itu Allah itu Esa, dengarlah. Jadi ketaatan melakukan perintah Allah itu, dan itu kan mereka ulang-ulang itu sampai 2 kali sehari isi doa mereka itu begitu. Jadi saya melihat ini kan dimulai oleh Yesus itu dengan mengatakan itu kepada ahli Taurat itu kan berarti sebenarnya itu disampaikan secara khusus dulu kepada bangsa Israel. Dan kemudian di Perjanjian Baru itu memang kepada Israel yang sejati, bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah tadi di dalam ayat di dalam Matius 22 tadi kan itu dikatakan di sana kalau di dalam bahasa Indonesia pada kedua hukum inilah tergantung. Jadi kedua hukum yang utama dan terutama tadi mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kemudian mengasihi manusia seperti diri sendiri, sesamamu seperti diri sendiri. Dikatakan di sana kan pada kedua hukum ini adalah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kita para nabi. Kira-kira apa maksudnya yang tergantung atau bergantung ya? Jadi hanya seluruh hukum itu bergantung kepada kedua hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi kepada ahli Taurat itu. Kira-kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Benham, Bapak Pendeta Nami. Ya, jadi anggo bani bahasa Indonesia manripun do ia tahun ini. Kita naduondo manripun. Ya. Mungkin bani bahasa Indonesia mungkin tergantung. Aduh. Bergantung lah. Bergantung. Ya. Bergantung. Ya. Mungkin dari segi bahasa anggau lebih murah patorangko soal meripun. Ya. Jadi ripun ini itu adalah artinya intisari. Ya. Meripun nih, oma intisari ini. Ya. Godong persahaban biasanya pada akhir percakapan ibu meripun nih. Godong tonggoraja bani ujung nih ibu meripun nih. Artinya ripun itu adalah inti. Ya. Jadi mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita adalah inti dari hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa di dalam 2 loh batu itu. Jadi bagi Yesus 2 loh batu itu tidak ingin mempertentangkan yang mana paling utama, atau dalam konteks ambilan tahun ijado si bagalan maka holongi nai batado atap maka holongi asomanjon masongonai betul kita 2 loh itu kan adalah aturan bagaimana bangsa Israel bersikap terhadap Allah dan bagaimana orang Israel bersikap terhadap sesama, atau bagaimana orang Israel itu menyembah Allah dan bagaimana orang Israel itu hidup dalam kesehariannya bersama-sama dengan ciptaan lainnya. Tentu Yesus ingin berkata bahwa kasih do ripun di haganupan. Maka holongi ne bata, pakon maka holongi jolma. Itu sama-sama kualitasnya di hadapan Allah. Itu bukan sesuatu yang harus kita pertentangkan. Apakah kita harus terlebih dahulu mengasihi Allah, lalu mengasihi manusia, atau mengasihi manusia, lalu mengasihi Allah, tetapi kedua-duanya harus terkandung di dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika kita mengasihi Allah, itu harus dengan bagaimana kita juga mengasihi sesama manusia. Ketika kita mengasihi sesama manusia, itu juga adalah gambaran bagaimana kita mengasihi Allah. Jadi kita naduondo bergantung atau meripun itu mengartikan bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa hal yang paling besar adalah intinya adalah mengasihi, hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Naima nabui ipatorang hanami pendoso sehubani tulang puranger. Ya, terima kasih Mak Hubani Bapak Pendeta. Sudah jelas ya. Sudah. Ya, isi bata. Nah, mungkin boy sharing. Nah, menambahkan atau mungkin memberi ya kesaksian singkat domo humbani ambilan pertonggoan bani minggu pesta wanita.
mungkin dari saya tambahkan ya Pak Porangir. Ya, Benham. Ya, sesungguhnya sebenarnya kasih itu apa sebenarnya yang pertama dulu kan. Ya, artinya kan kasih itu panjang sabar, lemah lembut, ya kan, tidak sombong. Artinya itulah sebenarnya kasih itu sebenarnya bukan artinya saya mengasihi umpamanya mengasihi Bapak Porangir saja, tapi lebih-lebih artinya saya harus punya karakter. Artinya kasih di sini saya lihat lebih punya artinya karakter, punya sifat. Apa sifatnya? Tidak sombong, tidak rendah hati, ya begitu. Artinya itulah sebenarnya nilai-nilai yang Tuhan tunjukkan kepada kita orang-orang yang percaya gitu. Jadi artinya bukan lebih artinya aku mengasihimu, artinya bukan sekedar seperti anak muda mengasihi atau mencintai wanita, tapi ini lebih bersifat ada punya sifat ya, ada lemah lembut, tidak sombong, rendah hati. Artinya itulah gambaran Tuhan itu sebenarnya. Jadi memang ya artinya memang kalau kita orang-orang percaya harus mempunyai teladan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan lakukan pada kita. Seperti ya artinya makanya kasih itu sebenarnya gambarannya sangat luas sebenarnya gitu. Jadi artinya memang itulah yang harus kita pikul, yang artinya kita gumuli sebagai orang-orang percaya untuk lebih mengasihi. Artinya menjadi kasih itu adalah lebih yang karakter tadi, sifat itu. Jadi artinya harus lebih mendalam lagi gitu loh. Jadi bukan sekedar aku mengasihimu, bukan sekedar begitu gitu. Makanya dikatakan iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Jadi artinya kasih itu yang seperti Bapak Pendeta tadi katakan, kasih itu ya menutupi semua apapun dalam kehidupan kita. Jadi artinya di sini yang terbesar itu memang kasih. Jadi memang tidak gampang. Harus ada ujian bagi kita, bagi orang-orang percaya untuk boleh mengaplikasikan kehidupan rohani kita, terlebih-lebih untuk mempunyai kasih di hidup kita. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bapak Porangir. Ya, terima kasih Mbak Hubani Bapak Susiwaru di Girsang. Selamat datang teneh. Marga tunggu tiap kita sermon. Ya, anak konai ikuti ni Bapak Rudi hembani sada Korintus 10 tolu teneh. Ijai mengenai karakter tentang holong ayat 4 das kubani ayat 8 dan selanjutnya. Ya, Dongpe. Silakan Bapak Gisela. Oke, misalnya kan kita mengasihi lah teman kita misalnya kan, tetapi kasih itu malah disalahgunakan oleh kawan kita yang kita kasihani ini kan. Jadi malah kita jadi berutang jadinya gitu, gara-gara kita mengasihi. Jadi kan supaya contoh soal gini, yang kualami ini kan 2 tahun yang lalu, ada kawan saya marga Girsang. Jadi kawan kompak kuliah lah ya kan. Jadi kan karena kawan kompak ini dibilangnya gini, dia kan agen suatu produk tertentu lah. Dia agen di Shanter, agen besar lah. Nah jadi ikut kau ini katanya, aku nggak sanggup loh, laginya banyak utang kami sekarang lagi susah ini bilang. Ya udahlah sinilah kalau nggak pinjam KTP-mu katanya kan. Jadi karena kawannya kan nggak mungkin dibawanya ke jurang pikir awak. Akhirnya dipinjamnya KTP ini, dibikinnya aku jadi anggota. Padahal sebenarnya nggak setuju. Udah pinjamlah KTP-mu katanya. Setelah berapa tahun kemudian, setahun lebih ini, udah hampir 2 tahun ini, dituntutnya. Kau kan udah anggota, bayar itu katanya. Pak pikir di KTP itu jangan-jangan ini hanya sumbangan dia gitu karena kawan kompak. Sekarang pening kurasa. Apapun ku bilang, ku ceritakan dari awal tentang nggak setuju aku, tetap dia menuntut itu. Jadi itulah, jadi kasih itu pun harus juga hati-hati rupanya. Jadi apakah karena aku terlampau polos atau gimana nggak tahu. Jadi itulah, jadi kasih itu bagaimana sih sebenarnya? Kasih yang bagaimana ya kan, yang
yang kita bisa lakukan gitu. Terima kasih. Iya, ya jadi ai pengalaman pribadi Bani Pendeta mah. Iya. Ben hama bolo si pendeta nami. Mutkam dulu speakermu pendeta nami. Mutkam dulu speakermu. Jadi ang pardiati hita dalam kitab Yunani Perjanjian Baru na ipake bani na patorangkon haholongi makasi aima agape sistene. Jadi itu dekat dengan agape. Jadi soalnya butuh kita cinta agape itu kan cinta yang tidak menuntut, cinta yang mau berkorban, cinta yang tulus, dan lain sebagainya. Tentu jenis cinta, kasih, maka holongin na isobut ijon adalah kasih agape. Itu menggambarkan bagaimana kasih Allah itu, bagaimana juga kasih Allah itu adalah gambaran kita untuk mengasihi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Janah parentah maningon haholongi ma tuan batamu sonai age makaholongi hasomanjon. Ma itu sebenarnya sebuah mengartikan seperti seorang raja yang ditaklukkan. Ya, jadi Bani Pandorang Ijia ada perperangan antar kerajaan, dan ketika sebuah kerajaan ditaklukkan oleh raja lain, maka raja yang ditaklukkan itu harus mengasihi raja yang menaklukkan. Ya. Jadi mengasihi di sana berarti dia harus setia kepada raja yang menaklukkannya. Berarti boidohoma haholongi matuan batamu, artinya kita harus setia kepada Allah kita, dan kita juga harus setia kepada sesama kita. AGPH 2 sih sebenarnya mengisiol makatahon bagaimana kita peduli kepada Allah kita, percaya kepada Allah kita, dan juga kita peduli kepada orang lain. Tentu dalam konteks kepedulian, ubani halak nalegan bani kehidupan sehari-hari, memang satu sisi kita diperhadapkan dengan hal-hal yang dilematis, hal-hal yang etis, ya. Maka bagaimanakah mengasihi secara etis dalam kehidupan sehari-hari? Soal bahat pengalaman-pengalaman ya ada terkadang karena kita mengasihi orang lain kita menjadi terjepit, ya. Karena kita mengasihi orang lain kita menjadi rugi. Songon kesaksian nih hasomantan akinait ini. Mungkin banyak kesaksian kita lainnya. Ya. Bagaimana kita karena mengasihi orang lain kita merasa kita dirugikan. Tapi tak gendupan aima panggilan tak. Ya. Ya. Walaupun memang dalam hal ini kita memang harus dituntut keputusan etis bani halak napor saya. Bukan juga kasih itu juga bukan sesuatu yang murahan ya. Langhomana murahan. Holong na itu na ibere na bata ubata. Maka dalam aplikasi kasih itu dalam konteks diakonia maka ada yang disebut dengan ya mengasihi dengan diakonia transformatif ya. Ada diakonia karitatif. Mungkin seperti tadi itu kita masih dalam konteks diakonia karitatif memberi ikan ya. Ya. Tapi ada juga orang memberi pancing. Tapi ada juga yang disebut dengan diakonia transformatif di mana kita memberi pancing kepada orang di mana kolam itu berisi ikan. Ulang homai beri hita pancing, tapi kolam di langadung ikan nih. Tentu itu juga bukan sebuah aplikasi kasih. Tentu ijo meningon
dituntut kebijaksanaan, dituntut ahadugurani wisdom ya dari setiap orang yang percaya dalam aplikasi kasih itu. Kasih itu juga bukan hal yang membabi buta, bukan juga ya. Kasih itu juga harus bijaksana, kasih itu juga. Maka aku teringat ini bapakku, anggodong halak menginjam bendiri. Kalau ada orang meminjam sesuatu dari kita secara khusus dalam bentuk uang, Anda harus maningon dong tubi bagas pikiranmu, senganjay mula kay. Asi ulang burit uhurmu holi. Maka kalau kau tidak mampu memberikan seperti yang dia pinjam, berikanlah setulus hatimu. Iya. Jadi yang godong hal ini menginjam, contohnya 3 juta ini, anggap aja itu tidak akan kembali. Supaya jangan nanti terjadi sakit hati. Kalau Anda tidak mau, ya kasihlah. Tupakmu ini. Beri 200, 300, kita honda dong. Ya. Nah, memang banyak juga terkadang terjadi senait ini. Kalau ini holong ta, terakhir gabi mertinggili. Ya. Soalnya diri si parutang. 2-3 kali ini sungguli. Ya. 4 kalian soalnya usia melawan tadi. Soalnya diri saya nasalah. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Itu kasih itu juga bukan membabi buta, kasih itu juga perlu dengan kebijaksanaan. Tapi yang jelas kasih itu harus mengangkat orang lain, menghidupkan orang lain. Jadi mungkin kata kunci ini dalam praktik kasih kita kepada orang lain ini, sesama dengan kita. Kasih itu harus menghidupkan, kasih itu harus memperbaharui, memperbaiki orang yang kita kasih. Soal Yesus dia mengasihi manusia, dia memperbaiki kehidupan kita, dia mengangkat kehidupan kita. Sonaima naboi patorang hanami. Terima kasih untuk susubani Bapak Porhanger. Ya, terima kasih Ma panorang tenema pukul onom untuk menakasi ambilan pertonggoan. Holi bobi yang ditambahkan anggodong holi dupko siap menakasi ambilan kebaktian minggu teneh. Sonari yang doskan hanami bahubani inang penginjil manakasi ubani 2 Musa 20 ayat 1 dan 10 sada. Berhanami panorang. Ya, terima kasih mah. Pubasahon hunjon natsni. 2 Musa bindu 20 ibu kahumbani ayat sada dan subani ayat 10 sada. Somun matang surat bani bibelta. Titahna 10 in. Dob ai iha tahun nai batama ganuk hataon ninima. Aku do Jehovah nai batamu napaluar honho hun tanoh masir un rumah parjabolonanmu. Lang maloho marnai batana legan ilobe ni bohiku. Lang maloba henon mubam gana-gana barang suman-suman ahape na ibabo inaguriatas agena itoruh ibagas tanoh rosina ibagas bah itoru ni tanoh. Lang malo sombahonmu in atap balosanmu ay aku do Jehovah nai batamu. Nai bata persimburu na membaloskon hajahaton ni bapa hubani anak ni rosi sundut patuluhon pakon paupatkon segala namar sugam nyuhur bakku. Tapi maidop do uhurhu bani namar ribu-ribu nama kaholongi ahu nama korjahon titahkin. Lang malo sebutonmu goran ni Jehovah nai batamu ibagas hapung nyuhur. Paiseng apitan ni Jehovah barang ise nama nobut goranni ibagas apung nyuhur. Ingat mapapasingkon ari sabat atau pe persaranan ain. Onom ari mahomar horja anjaha makorjahon segala horjam. Tapi anggo ari papituhon in ari persaranan ni Jehovah ne batamu doin. Lang malo bahenonmu izin age horja ahape. Ho atap anakmu, atap borumu, atap jabolonmu dalahi, atap jabolonmu naboru, rosi pinahanmu, atap halak ngalegan na ibagas hutamu. Ay ibagas na onom arido ito pa Jehovah langit pakon tanok, pakon laut apahaganu isini, dub ay marsaran ma iya bani ari papituhon ay. Halaniai do ase ipasu-pasu Jehovah ari parsaranan niai anjaha ipapasing ibarjai madasni. Horas mahubat tahaganupan bapa inang
parlobe ini dop 3 bulan bangsa Israel keluar kumbani parjabolonan Masir iberedo 10 titah ni naibata kubani si Musa idolok Sinai. 10 titah on marguna sebagai petunjuk ataupun penuntun. Bani bangsa ai ase ulang kacau goluh ni janah titah ai boy mangidah goluh ni sedia ase sadalan ase sesuai kubani harosuh ni naibata. Perlu tumang do titah on bani bangsa Israel. Jelas dohoma tujuan ni naibata laho mangondos kon titah na 10 kubani bangsain ay ma bagian bagal ni holong apa idop nyuhur ni naibata bani sidia. Marhitehon ni in iarapkon mahubani bangsain manggoluh marhite pangabak pakon harosu ni naibata. Halani maadong ukuran pakon pagar bani sidia manggoluh ay mamarhite tuntunan ni titah nokan ay. Atorangan teks, prinsip na adong bani titah ay prinsip na memuat seluruh tata tertib kehidupan dalam pertalian na terarah ku bani naibata sonai homa age pakonjolma. Jelas jana tegas do homa isobut aha na maningon sihagoluh konon pakon nalang boy sihagoluh konon bani bangsa ay yatur kondo ay bani titah tanpa adong tawar menawar. Haganupan on laho mambobay pakon manogu-nogu bangsa Israel ase mardalan hubani namadear domu hubani hadearon di bangsa insan diri. Janah na iaturhon ay ase mardalan bani harosu ni naibata na boy pamalas uhur ni Tuhan. Ya turhon naibata do titah bani sidia ay matitah na 10 in. Ay sihol do uhur ni naibata bangsani taratur. Janah lang marsaur pakon habutakon. Tapi dear hubani naibata sonai homa hubani sesama jolma. Bani Matius 22 ayat 37 das subani 30 sia. Isobut Tuhan Yesus do titah in iripun kon 2 hal na utama songon nadok ipatorang nokan maka holongi Tuhan naibata humbani gok nyuhur gok ni tonbi gok ni pikiran janana paduahon pe isobut maka holongi hasoman doskon diri sandiri jana on manat aridah bani 10 titah ni Tuhan in. Dop ay teks ni ambilata dop ay ihatahon naibata maganup hataon. Artini makatahon syarat pakon aturan teknis kubani ketentuan perjanjian. Nini ahudo Jahoba naibatamu napaluar konho huntanoh Masir ayat 1 pakon ayat 2 mengingatkan Israel ise namambere hukum Taurat. Jana sekaligus paingatkon hinan sidea iparjabolon Masir jana ikuasai Masir tapi ipaluah naibatado sidea humbani perbudakan Masir jana doma gabe Tuhan nama marentah nama menguasai sidea halaniai sidea menaati parentah ni naibata setia hormat hubani Tuhan aima nagabe gaya hidup ni sidea. Sekaligus koma hataon menegaskon asela ngadong naibata iluar ni Tuhan Jahoba. Ipatakas menekanhon naibata langra iduahon. Jana lang boy adong saingan ibahin bangsa ay. Ase ulang adong na manggati posisi ni Tuhan naibata dengan apapun juga. Humbani sejarah ni naibatado na paluah konsidea, humbani parjabolonan Masir, jadi poriadong penasadokahon itanda sidea naibata nalegan, naisombah bangsa na isekitar i Masir, atap gana-gana ni sidea,
ase ulang be terpengaruh hubani kebiasaan ai sidia, gak be terbawa-bawa goluh di sidia hujai. Ayat tolu das subani ayat onom, tegas isobut, lang adong naibata nalegan, atap terbuat kumbani patung, gana-gana kah, atap ahape, ijape, age itoruh rosi ibagas bah. Parentah on tegas hubani bangsa ai, ase ulang mencintai, ase mencintai Tuhan, ibagas na sungguh-sungguh. Janah penyembahan dan ketaatan na tunggal napitah tumang ilo beninai bata na maha tinggi. Ase langadong iluar ni ay naboy ibain gambaran ataupun patung na patut isombah ay ma si panoppa sedonai toppa. Bagaimana mungkin orang yang diciptakan Tuhan bisa mengukir, membuat sebuah patung yang sesuai dengan kehendak mereka, dengan pikirannya yang terbatas, dengan logika yang terbatas, membahen, menggambarkan, membahen sebuah patung dengan Allah yang sungguh maha agung. Kanlah mungkin, karena manusia adalah sebagai ciptaan. Kemudian Allah menciptakan segalanya adalah untuk memuliakan namanya, bukan untuk merebut kemuliaan nama Tuhan. Anggodong penajenges-jenges atap pohon, atap bah nokan ai, nai toru ni bah, ni bagas bah, pakon nai nalegan ai. Nini, itu semua diciptakan supaya memuliakan Tuhan, bukan untuk mengambil kemuliaan Tuhan. Lalu anggo jolma ai menyembah atau membuat patung sesuai dengan pemikiran Nisidia tentang Habagalon di Nebata. Itu artinya mereka sudah merebut, mengambil kemuliaan Allah. Nah, jadi menyembah Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segala kuasa. Nah, perlu aima kepatuhan janah penyerahan diri secara penuh hubani nebata. Hal on pataridah kon hubani bangsa Israel age hubata bani panorangon bahasa nebata seng sipar guru-guru kon. Mudah-mudahan adong kita nama ngarusi bahasa ai, bahasa Seribu Dolok barangkali langboy ipar guru-guru kon. Tene janah ia ai ma persimburu na membaloskon hajahaton ai hubani ginoparni anakni sampai sundut na patuluhon bani na marsogam nyukur hubani Tuhan. Ginoparni jadi nebata lang marosuh bani na mendua hati laho manumbasi. Tapi sepenuh hati laho manumbah ia. Na ingkar janji berarti membuat uhuman bani sendiri, pakon bani keluargani, apa keturunannya. Anggo ibandingkan kita pakon keluargani Joshua, na mengutamakan dan komitmen membahen Tuhan, gabisi sombahon si dia, lang adong nalegan. Halaniai tetap mah bergantung hubani Tuhan, mengabdi hubani Tuhan dengan seutuhnya. Terlebih bani zaman digital batanuan on, bahat mahalak lang be bergantung hubani Tuhan. Tapi doma hubani na itano on, termasuk kekuatan dunia, kecanggihan, kemajuan, harta, jabatan, kekuatan, relasi, dan lain sebagainya. Yondra, anggo aplikasi hon kita nokan na mambain patung pakon nalegan nokan ay. Ambilan non paingatkon kita, ase ulang menduakan Tuhan, tapi tetap holongan hubani Tuhan. Ingat kita topik minggu tak, bani tanggal pitu ay. Ayat itu, ulang manobut goran di Tuhan ibagas na sembarangan. Ihapor saya isi dia do goran di Tuhan adong wibawa. Goran di Tuhan ay eksistensi kehadiran di Tuhan. Dilarang tegas do memakai goran di Tuhan laho ingkar janji, laho mangototoi, laho patuduhon hasitongan ni, atau
menutupi kesalahan ni marhite na marsumpah demi Tuhan pakon nalega. Memakai goran ni Tuhan lahu membuat keuntungan di sendiri, menghakimi ataupun mendatangkan bahaya yang kurang baik bagi orang lain ataupun musuh. Tuhan gabe pelengkap atap manobut goran ni Tuhan sebelum mandalankon hajahaton, memakai goran ni Tuhan lahu mamapai makorjahon nalang margagan. Misal ni na mantra pakon tabas pakon nalegan. Ailang boy jolma mengendalihon na bata marhite na mamakai goranni. Bandingkon hita badi tolu Musa 10 sia ayat 12, 5 Musa 5 ayat 11. Pakon Jeremia 7 ayat 7. Bani perjanjian baru, Tuhan Yesus manobut langboi bersumpah palsu. Matius 5 ayat 33 das subani 37. Ayat 8 das subani 10 sada. Parentah lahu papasingkon ari sabat mamakehon ari ai khusus lahu manombah naibata jana marsaran kumbari ganup parkorjaan di sidia. Halani naibata pe marsaran do bani arif api tuhon do kosimanopa. Selama 6 hari ia markorja do ai marsaran ma ia. Ibagas naunom ari hita mandalankon haganuan tugas rutinitas irik menerapkan iman sesuai hubani hatani Tuhan nadop manangar hatani Tuhan bani hari Minggu. Jana bani hari Minggu use mengevaluasi goluhta sepanjang nasa minggu sehingga kita bertumbuh di dalam iman sejati. Kenyataan bahat ope hari Minggu berlibur membuka usaha pertupuan marga pakon nalegan ai dan mungkin itu menghambat untuk marminggu, tapi bani sebagian orang. Ambilan on menegaskan selebih mengutamakan Tuhan nama nopahita ma hita parlobe. Jana semakin setia beribadah, anjaha semakin sungguh-sungguh porsaya hubani ibagas haganu pargoluhotta. Memang kondisi sonari sulit halani pandemi COVID-19 sia. Tapi Tuhan namar kuasa atas seluruh goluhta halanyai paundos hita mahubani ase ia patorsahon apa paluah kon hita. Kumbani berbagai kemelut apa persoalan na perlu tanggung jawab ta aima beribadah ibagas na pukut hubani. Mangindo kekuatan apa penyelesaian masalah na hidup pakon hita. Ingat kita naibata paridop nyuhurdo Tuhan in lang anjay paturuton di hita marsitaronon lala haganupan titah atape aturan in ihorjahon ibagas biar dopak naibata hataridahan ni namanjalo ataupun buah haluahon in ibagas Tuhan boy gabe membangun relasi nadiar najenges kubani Tuhan pakon jolma. Renungan pitah Tuhan do si sombahon hal on mutlak do halani memang ia do si topa jana sumber ni haguluhatta anggo mangengkar hita hunjai hita do mangahapkon ai bani guluhta tegas isobut ase pitah kubani mahita marsombah ailang marosuh ia anggo hita mendua hati napaduahon maningon ibagas kesungguhan pakon ketulusan do hita mandalankon haganu parentah ni naibata halani ai bahen hadiarot taduai. Bani minggu inang iga KPS homa tutulambin pataridahkon inang ma kesungguhan ni mangidangi itongah keluarga masyarakat sonai age ikuria hataridahan ni na setia hubani Tuhan age keluarga bab apakon nyombah mangahapkon pasuk asu ai haganuan. Amen. Tibarjaima dasni ilanjutkon ipaundos kanami use hubani bapa porhanger tak. Ya, terima kasih mah huban inang penginjil tatene. Ya, paima holi hubani inang nama babahon ambilan bani pesta minggu wanita atap dong hubata
parlobe. Mungkin manukun, mungkin sharing terkait hubani 2 Musa 20 ayat sada das hubani 10 sada nadop ipatakas ni inang penginjilna. Ya, iberhanami panorang, paima hubani holi inang, tati berusagala. Ya, isombata. Atap, mungkin, ya silakan, tapi kalau ada mau diseringkan, ada mau ditanya, silakan. Karena inangnya nanti merambilan, mungkin yang lain nanti bisa menambahkan. Silakan, Ban Inang, Tati. Ini langsung disampaikan Bang apa yang ininya, yang aku gali gitu Bang, atau gimana? Enggak dengar Bang. Bang, masih mute Bang. Nanti Nang. Oh, poin-poinnya. Oke. Iya, silakan Nang. Sesuai dengan tema yang diberikan untuk Minggu Wanita adalah kasih kepada Allah. Maka ketika melihat pasal yang diambil, termasuk kepada ke-10 firman, terkhusus firman itu ayat 1-11. Di sini saya melihat bahwa kasih kepada Allah itu berbicara tentang Allah, bukan semata-mata tentang kitanya, tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah ketika kita tidak mengenal Allah. Maka ketika saya coba melihat apa-apa saja sebenarnya yang saya coba temukan, saya coba lihat dari ambilan ini, saya melihat ketika Allah memberikan perintah, maka pada waktu itu Allah sedang memperkenalkan Dia itu Allah yang seperti apa. Gitu. Setiap perintah yang Dia sampaikan, ada karakter Allah yang ditunjukkan. Gitu. Ketika saya coba lihat di ayat ayat 2, ketika Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu," saya menemukan pada bagian itu Dia sedang memperkenalkan sebagai Allah yang pembebas, yang penebus bagi bangsa Israel yang membawa keluar. Dan kalau kita lihat sejarahnya dari Keluaran 1, kita bisa juga menemukan bagaimana Allah melakukan pekerjaannya, inisiatifnya dengan cara luar biasa, yaitu pada masa-masa Dia membimbing bangsa ini keluar, kita bisa menemukan Dia sebagai Allah yang murah hati, bagaimana Dia memelihara bangsa ini, baik makanan, minuman, dari panas, dari hujan, dari gelapnya malam, bagaimana Dia menjaga bangsa ini menuju janjinya. Itu yang kedua yang saya dapatkan karakter Allah ketika Dia menyampaikan. Baru ketiga, dari ayat 3 sampai ayat 5a, saya menemukan ketika Allah mengatakan, "Jangan ada padamu ada Allah yang lain, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Saya menemukan Allah yang pencemburu. Tetapi pencemburu ini jelas maknanya adalah bahwa Allah itu menegaskan kepemilikannya kepada ciptaannya, menegaskan bahwa Dialah yang memiliki bangsa yang sedang Dia bawa ini, sehingga Dia menunjukkan kecemburuan jikalau bangsa ini berpaling muka dari penciptanya. Baru ketika berkaitan dengan kecemburuan Allah di ayat 5b sampai ayat 6, saya menemukan kembali karakter Allah berikutnya. Ketika Allah memberikan respon seperti negatif, ya, artinya Dia membalaskan orang yang melakukan kesalahan kepadanya, maka saya menemukan keadilan Allah. Ketika kita menjadi orang yang mengikut Allah, maka Dia seperti di ayat 6, Dia mengasihi. Inilah karakter Allah berikutnya yang saya temukan, Allah yang kasih. Tetapi ketika manusia ciptaannya ini melakukan pemberontakan dengan
seperti di ayat 3, 4, dan 5a, maka Allah akan membalas. Disitulah keadilan Allah. Baru kemudian yang saya dapatkan dari ayat 7, karakter Allah berikutnya adalah Allah yang kudus dan suci. Allah tidak mentolerir orang yang berlaku sembarangan. Baru berikutnya ketika saya baca lagi di ayat 8 sampai ayat 9, saya menemukan Allah itu adalah seorang yang bekerja, sehingga ia menuntut kepada ciptaannya untuk terus bekerja. Dan di ayat 10 dan 11, saya mendapatkan karakter Allah yang kembali lagi kasih. Bagaimana ketika dia memberikan ada tuntutan-tuntutan Allah kepada ciptaannya, dan juga dia tidak seperti seorang diktator yang memeras habis disuruh bekerja, tetapi dia memberikan waktu kepada ciptaannya untuk beristirahat sama seperti dia. Kalau kita kembali melihat kepada rancangan awal Allah di kejadian penciptaan manusia, maka kita bisa melihat bahwa Allah benar-benar memperlakukan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Maka ketika ia bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, maka ia memperlakukan ciptaannya yang serupa dan segambar ini sama seperti itu. Itulah yang menjadi tuntutan Allah bagi manusia, sekaligus juga kasih Allah yang diberikan pada waktu yang bersamaan. Untuk aplikasinya, saya melihat bahwa yang pertama yang kita lihat, segala sesuatunya adalah inisiatif Allah. Pembebasan rakyat bangsa Israel itu adalah inisiatif Allah. Jadi Allah yang lebih dulu mengasihi bangsa ini. Bagaimana Allah, kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ia tergerak ketika bangsa Israel menjerit, mengeluh dengan penindasan yang mereka alami dalam perbudakan di Mesir. Kemudian mengasihi, yang kedua, mengasihi Allah haruslah kita kenali siapa yang menjadi tujuan kasih kita. Maka kita harus mengenali Allah, sehingga kita bagaimana caranya kita juga mengasihi Allah dengan menjaga relasi baik dengannya, dalam persekutuan yang baik, melakukan perintah-perintahnya, beribadah dengan benar, menjaga waktu-waktu doa kita, waktu-waktu bersama, mengasihi sesama sebagai implementasi rasa cinta kasih kita kepada Allah. Baru yang ketiga, ini dalam konteks masa sekarang gitu. Jika saya melihat, jika kita sebagai ciptaan diberi kesempatan memiliki bawahan atau memiliki anggota tim, maka itu bisa menjadi satu renungan bagi kita bagaimana Allah memperlakukan manusia, maka kita juga mampu memperlakukan manusia dengan memanusiakan manusia. Jadi tidak berlaku diktator, mengambil waktu-waktu istirahat dari orang yang bekerja dengan kita atau yang bekerja sama dengan kita. Itu beberapa yang saya dapatkan, Bang. Terima kasih. Terima kasih kepada Inang Tapi melihat dari sisi apa yang digali tadi, alang paleulah kihanami, alang aganuk buhita membogei, berhanami mampapan orang, memberi masukan, atap suku binari, dua muhubani minggu pesta wanita tak. Ya, isi membata, silakan. Bapak Situ Alponi. Ya, Bang. Ya. Terima kasih untuk kesempatan Naiberewan nami. Bani ambilan 2 Musa 20 ayat sada das bani 11. Ijon nai didahkan nami aima naibata aima Tuhan perkuasa, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang maha kasih. Mase alani lidah kita nokando maya tahun bipota bahasa dokosi keluar si dia kun masir iberedo firman titah sebagai pedoman ase unang terjadi kekacauan bani
bangsa Israel. Tapi lang pitah kekacauan. Ase ulang menyimpang si dia hubani ilah lain. Ase tetap naibata ipuji isombah si dia. Tanda holong ni si dia langadong naligan isombah. Pitah naibata parkuasa. Halani naibatado na menjadihon langit bumi. Apakon naibatado menjadihon haganupan isini apakon jolma. Sadalan hujai, tentu ia mana patut isombah. Ia mana patut ihaholongi. Berbeda apakon nokan naihatahon bani Matius 22 ayat 27 dan subani 40. Ijai ibani nama kaholongi hubani hasoman, ya, bani nama kaholongi hubani hasoman, itu tidak sampai kepada percaya, tidak sampai kepada memuji, tidak sampai kepada menyembah yang kita kasihi itu. Tapi yang kita kasihi adalah Allah sendiri, tandanya kita yang sudah diselamatkan, respon kita, karena kita sudah diselamatkan, kita mau percaya dan mau menyembah Dia. Tidak ada lagi ilah lain. Sebagai buah daripada kita percaya kepadanya, maka kita mengasihi saudara-saudara kita mengasihi orang tua kita mengasihi teman satu gereja kita, tapi tidak sampai kepada percaya. Ya, itu bedanya. Mengasihi Allah dengan mengasihi manusia ada perbedaannya. Mengasihi Allah kita harus percaya dan takluk di hadapan Tuhan, tapi kalau mengasihi manusia tidak sampai kepada percaya, tetapi buah daripada iman percaya kita makaholongi hasomata nados apakon kita. Sonaha asisi dia pihoma, boy mangahapkon, sonaha mana domma ihapkon kita, holong nilai bata na domma adong bata. Ay motik ninur nami, terima kasih Mak. Terima kasih Mak. Bani Adobe Padas, tambahan isi Huse, silakan. Oh, silakan Bapak Gisela, silakan Pak Gisela. Di dalam mengandalkan Tuhan atau misalnya Tuhan itu Tuhan Allah, maksudnya tidak boleh ada ilah lain, Allah lain, ya kan? Nah, jadi anggo dalam kehidupan sehari-hari, anggo disurvei kita misalnya dalam hal pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, ternyata masih banyak menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jadi anggo mengandalkan kekuatan-kekuatan ilah-ilah lain, ternyata bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tetapi banyak masih orang tidak percaya atau kurang mengimani bahwasanya kekuatan Allah itu luar biasa. Jadi aku rasa bukan itu bisa kita rasakan langsung gitu. Jadi kan kadang-kadang kan terlalu halap kan ada ketiga doa jawaban doa gitu ya kan. Tetapi sebenarnya nggo ipangin doa itu kekuatan naik itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya kan, ketika suatu bosku dalam pekerjaan, dia karena ada dugaan bahwasanya dia mungkin kulaporkan, dikiranya aku ikut, sebenarnya enggak. Jadi dia membuat kekuatan hubani orang-orang nai sebut orang pintar nih kan. Jadi mai adong si bahasa onna kan. Setelah itu biasanya aku apa? Ayo berantem kita, nih kan? Berantem. Apakah tidak malu kita berantem gitu, Pak? Enggak, pokoknya ayo sana berantem kita. Ayo. Jadi komandan boskon asik membaca mantra-mantranya. Cup. Andong hanami merdana dong 150 meter. Sementara aku kepanggil Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mulia namamu. Aku di bawah bosku ini berantem. Biarlah mulia namamu Tuhan Yesus. Aku hanya mengandalkan kekuatan daripadamu. Tuhan yang menjaga aku, Tuhan Yesus. Sepanjang jalan tetap aku mengindo kekuatan Tuhan.
Apa yang terjadi setelah 150 meter? Dia tiba-tiba berteriak dan memukulkan telapak tangannya ke ulu hatiku tiba-tiba secara spontan dan bilang mundur. Aku mundur seperti pramuka, 1, 2, 3, udah Pak. Bilang. Apa yang terjadi? Dia terduduk dan ngos-ngosan. Memang Bapak itu hari itu memang apa? Udah terkenal memang dia ini punya dukun-dukun gitu. Padahal dia juga termasuk ST loh di dalam gereja, ST juga dia. Nah, jadi itulah, jadi istilahnya untuk menambahi bahwasanya mengandalkan Tuhan itu apa ya? Jangan kita takut, jangan ragu. Kadang-kadang kan hal itu pakai hanjai mah, udahlah. Hati sudah kita nganu, buat majon kan? Apa salah? Panggil aja Tuhan. Tuhan itu punya kekuatan luar biasa, secara langsung domennya. Jadi apa sebenarnya baru tahu aku ini sebenarnya setelah aku belajar dari Pak Jaka juga ya, sama Pak Untung. Nah, jadi andalkanlah Tuhan Allah itu benar-benar di dalam masalah pribadi setiap saat. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kesaksian daripada seni Bapak Gisela dan Bapak sama-sama mulia. Isi Ya. Hussein. Ya. Orang Benham, Bapak Relki. Terima kasih, tapi agak bising ya, suaranya Hon. Halo? Ya, silakan Pak Relki. Mengganggu bising suaranya nahan Hon, Mesjidon. Lampala. Ya. Mungkin menambahi bahan semacam kesaksian terkait hubungan hatani Tuhan naik pelajar kita. Bahwa anak pertama kenai pada seni pendeta emang soal kasih baru dapat dua non soal menombah Tuhan bahwa olan ia dosi sombahon. Jena ingin huka itu nujon pengalaman aima bahwa menyembah Tuhan itu senah dohi kita maksud nih. Biar kita hubani Tuhan, ulang kita menerima tangan legan. Nah, kan bahat boy kait contoh ya. Bahwa menombah Tuhan berarti maka holongi Tuhan. Maka holongi Tuhan berarti mematuhi naik harus syukur Tuhan. Artinya harus syukur Tuhan berarti ihasuguhon sibulis. Mengenai itu kan? Karena dua hal kontradiktif ya, bertentangan. Harus syukur Tuhan ihagigihon sibolis. Ihagigihon Tuhan, iharusukon sibolis. Jadi contoh, Hanami sebagai keluarga atau mengelola adong usaha-usaha kos-kosan ya. Kos-kosan. Nah, nahu terima pesan ang guboy namin iterima si dia na koson buhay sa kamar na berlainan jenis kelamin. Nah, jadi awlang buhay huya tong 3 halak be na manukun sonay. Jadi halan nilang hubere lang jadi kan. Nah, termasuk siangon no kanayay adong na menelepon pingin tulu kamar. Kebetulan memang adong. Ya memang lumayan pengaruh ni COVID-19 kubani kos-kosan sonari. Jadi isukun nih bisa bebas Pak ini kan? Ya. Saya memang dari dulu sejak buka tegas. Kalau mau bebas-bebas tidak boleh. Lebih baik kosong daripada berbebas-bebas di situ. Tapi kupatakas ada maksud dengan bebas on. Ya tahun ini bisa aku sampai kamar sama cowokku. Tapi dia nggak tiap hari. Kerjanya dia di luar kota ini kan. Nah, jadi maksud Wijay, Wijay domah kona cobai ya. Digoda oleh iblis. Digoda oleh iblis untuk uang. Langsung tulu kamar pangindone, tetapi au merasa menang. Alani buyau kokoh pendirian bahwa mabiar doa hunai bata. Mabiar doa hunai bata sehingga
paganan ma ulang jadi natulu kamarai siang ainok kanayai daripada hujalo si dia ijai. Dari on ada contoh bahwa Tuhan kita tinggikan. Na manombah Tuhan doa hapawijai anggo mampu manolak nasonayai. Ya, jadi sona hasa mampu udingat dong membantu jalo holong han Tuhan. Do lebih kunjai dong mahujalo. Jadi ai mahudingat sehingga au imam puhon menolak na tulu kamar nai pangindunok kanayai. Jadi Ais ada contoh kesaksian bagaimana menyembah Tuhan ya secara nyata. Aima, terima kasih Bata, terima kasih Bapak Porangir. Ya, terima kasih mah Hubani Lai Bapak Relki untuk kesaksian teneh. Boy menambah informasi nah hado kita napatari dakon na sesuai Hubani ambilata bani pesta mingguan ita. Ya isi hembata dong pe panorang tak. Betul. Dan hamka, silakan Kak. Terima kasih. Au otigas saran atau masukan kepada Inang Hartati Sagala yang nantinya akan berkhotbah di Minggu Inang ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa poin-poin yang berhubungan dengan khotbah pada hari itu. Ya, salah satunya di ayat 3 sampai 5a itu tadi dikatakan janganlah ada Allah lain padamu, ya kan? Karena Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Nah, saran saya di situ biar nantinya lebih diperjelas lagi dan dikaitkan dengan situasi atau kondisi Inang saat ini, khususnya di masa COVID ini ya gitu. Karena banyak yang mengalaskan atau membuat alasan halan COVID on, lang boy an gitu ya. Padahal misal contoh dari beberapa kesaksian selama ini kalau ditanya kenapa nggak ikut Inang kegiatan ini misalnya kan, nggak ada pulsa, nggak ada ini, nggak ada itu. Padahal waktu nggak COVID misalnya, kan harus mengeluarkan ongkos juga ke gereja kan, harus mengeluarkan galangan juga ke gereja, harus beli baju untuk lebih cantik lagi. Ini selama COVID kan para Inang ini nggak harus bergaya lagi ya, nggak harus beli baju baru lagi untuk pergi-pergi kemana-mana. Nah artinya apa di situ? Jangan maunya diplesetkan situasi yang ada sekarang ini menjadi alasan untuk tidak ikut beribadah. Karena seperti yang dikatakan tadi, Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Nah, jadi banyak contoh ya, banyak contoh. Misalnya kalau selama udah berapa tahun, bertahun-tahun misalnya ada seorang Inang menggumulkan sesuatu misalnya kan. Nah, ketika dikabulkan oleh Tuhan pergumulan itu, bahkan jadi itu yang dibuat alasan untuk tidak kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya itu. Nah, itu. Jadi dan sebagainya itu ya, begitu juga nanti tentang pembalasan atau menyembah ilah-ilah yang lain ya. Misalnya sekarang ini kan zaman teknologi sekarang ini kan banyak sebenarnya manfaat positif yang bisa kita ambil di masa COVID ini. Khususnya Inang lah gitu ya. Nanti dikaitkan ke Inang juga ini. Nah, apakah teknologi itu diambil manfaatnya yang positif untuk keberhasilan atau kemajuan Inang lah di dalam keluarga, di dalam gereja atau dimanapun di masyarakat dan lain sebagainya itu. Nah, apakah
teknologi itu digunakan bahkan melalaikan tugas sebagai inang gitu ya. Nah, jadi bukan berlama-lama berjam-jam chattingan dan sebagainya itu ya. Nah, sampai misalnya tugas dan kewajiban sebagai seorang inang itu ditinggalkan. Nah, jadi banyak lagi yang bisa sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, sudah ada beberapa aplikasi yang disampaikan oleh Inang Hartati ya, agar sebagai manusia yang memanusiakan katanya tadi itu ya, itu bagus sekali bahasanya saya dengar itu. Nah, sebagai inang juga di rumah, apakah memanusiakan manusia khususnya di dalam rumah itu, apakah tiap hari misalnya tot gitu ya, khususnya karena banyak waktu untuk bersama di dalam keluarga, dimanfaatkan nggak gitu kan, atau yang ya, dimanfaatkan dalam hal yang positif kah gitu, atau kok jadi banyak waktu jadi jenuh gitu ya bersama pasangannya, bersama anak-anaknya dan sebagainya, sehingga menimbulkan pertengkaran dan sebagainya. Nah, itulah saya pikir beberapa poin, kalau boleh nanti ditambahkan aplikasinya atau implementasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Mungkin tambahan juga Hubani Inang Tati, ini kan disinggung juga lah dengan topik mingguan kita. Mengenai padasni Inang penginjil tanah konanyai, olong dopak nai bata. Dalam konteks mingguan kita, kira-kira bagaimanalah bentuk konkret bagi seorang inang dalam konteks keluarga, dalam konteks pelayanan, apakah inang dalam konteks bekerja, napataridah kon ia holong hubani Tuhan. Satu kata, tanda bukti mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Aina kon idah kita bani 2 Musa 20. Tapi konkretnya, bagaimana bisa melakukan firman Tuhan sehingga kehadiran kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Itu mungkin bisa dikaitkan dengan topik mingguan kita, holong dopak nebata. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada Allah. Saya kira tidak mudah dalam konteks ambilan pertongguan tadi kan, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Isi mana sanggup maka holongin nebata dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Anggolang Kristus hadir bani Golgota. Dengan kata lain, kemampuan mengasihi Allah menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari halaniaha. Saya kira karena kehadiran Kristus di bagas Golgota. Tanpa Kristus kita tidak sanggup menunjukkan kasih kepada orang lain. Kasih dimulai dengan kehadiran Kristus di bagas Golgota. Mungkin itu saya kira kata kuncinya, bagaimana bisa mengasihi Allah. Tanpa kasih Allah hadir dalam diri saya, tidak mungkin mengasihi Allah. Hamba ni kekuatan ta, halani biak ni jolma dolang maka holongi. Tapi ibagas Kristus pasti kita bisa mengasihi. Siapapun itu. Termasuk orang yang tidak senang kepada kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada dia. Onkan lang mudah. Halani biak ni jolma aima, anggo ia lang maka holongnya aku akan tidak mungkin mengasihi dia. Aima biak ni jolma. Tapi biak ni halak nadup ibagas Kristus pasti berbeda, tidak sama songon nalang ibagas Kristus. Itu mungkin tambahan sharing sama Inang Tati, bisa ditambahkan dalam konteks topik mingguan wanita. Ya, iberhana panorang, nopi panorang ta, lape dah jam itu. Ya, silakan Pak Joseph. Pak Joseph. Ya, shalom. Selamat sore menjelang malam. Iya, selamat sore. Saya poin fokusnya itu kepada lang taluk homer nebata lang semano nebata nalegan subaliau, ya kan? Nah, jadi jangan pernah menduakan Tuhan. Kalau saya kira orang yang sudah merasa bahwa dia itu ada diselamatkan, pasti dia akan percaya kepada Yesus Kristus. Itu dulu. Setelah kita percaya Yesus Kristus juru selamat, tidak ada yang lain, tentu sering kita mengucapkan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Yesus. Nah, mari kita ingat, mengandalkan Yesus itu tidak segampang mengucapkan. Ya, dikit-dikit kalau orang lagi susah lagi ini sering kita bilang, andalkan Tuhan. Nah, ini harus sinergi
antara yang mengucapkan dengan yang akan menerima harus ada link. Di mana itu linknya? Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu harus mempunyai ciri-ciri paling tidak, kalau sudah sebutkan andalkan Tuhan, ciri-ciri paling tidak ada. Pertama-tama, dia itu mengisi iman percaya dulu dengan berdoa, membaca firman Tuhan, menaikkan pujian, ya. Nah, setelah itu mungkin melakukan kasih. Itu dulu dari diri dia. Nah, kalau itu sudah mungkin dilakukan, kita perlu lihat dulu setiap orang yang susah, yang mempunyai masalah, selalu kita bilang sering andalkan Tuhan. Sebelum kita ucapkan mengandalkan Tuhan, saya kira kita bekali dulu beliau. Apakah dia orang percaya dan beriman. Jadi kata kuncinya adalah cari, nyatakan bahwa kita adalah orang percaya dan beriman kepada Yesus. Demikian juga kepada orang yang akan kita sampaikan, andalkan Tuhan. Nah, kalau kita belum tahu bahwa dia itu juga sama seperti kita, dia tidak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan. Ini jelas dulu. Contoh, atau kita mau salah datu, mabinoto pada datu. Andalkan Tuhan Nina kita. Nggak bisa. Rubah dulu dia menjadi orang percaya dan beriman kepada Yesus. Nah, dikala ini sudah linknya ada, ya, baru kita sampaikan bahwa mari kita mengandalkan. Itu. Jadi kalau dari saya, itu aja mungkin bagaimana menyambungkan itu. Korelasinya dengan pesta wanita, pesta inang, itu saya sampaikan kepada si Parambilan. Jadi kesimpulannya adalah, bagaimana kita menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya, tidak ada ilah lain, tapi kita juga memampukan orang mengandalkan Tuhan dalam posisi bagaimanapun. Ada beberapa kriteria yang saya sampaikan tadi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Joseph. Makin tambah ya, Inang Tati ya. Ya, silahkan isi Bata untuk menambah AGP domana si Inang Marser Monsidea on mana apa dua hon. Nggak salah, kita bisa sharing apa yang bisa kita tambahkan, masukkan hubani Inang. Mas Untung, silahkan Mas Untung ada. Iya, mungkin sedang isi Bata. Enggak, Pak. Cukup. Cukup, ya. Terima kasih, Mas. Yuk. Lang pali paksa, ngulang dong, lang pali tambah-tambah konten yang udah masuk dong teh. Ya, Pak mungkin bani inang penginjil mata memberi nakonai piga-piga nadok ipadas berupa kesaksian. Nakonai hama maripun konung bani inang penginjil nami. Ya, terima kasih Ma. Dumalam bindohor bani aplikasi kehidupan sehari-hari. Dan memang itulah yang mau dinyatakan daripada Nats khotbah ini, bukan mengambang, bukan lang istilah nih hanya menyebut terus. Lalu kapan itu menjadi refleks atau menjadi buah kehidupan naik? Jadi lang pitah manobut jadi nokanai piga-piga kesaksian naik. Saya rasa itu betul-betul memang harusnya begitulah. Jadi bukan hanya dibatasi gedung gereja kita berbicara soal Allah, soal beribadah, soal takut kepada Allah, tetapi dasbani kehidupan ta sehari-hari, termasuk dalam berbisnis, bisnisnya halal atau enggak, anggobek kita istilah sonai, songon Bapak Nokana punya kos-kosan, termasuk soal dalam bekerja, ketaatan terhadap pimpinan perusahaan di mana kita bekerja. Memang begitulah. Jadi tidak ada istilah yang mengatakan jolma dope. Nah, itu yang menjadi kemenangan sering untuk memanipulasi supaya kita tidak
seutuhnya melakukan kehendak Allah. Nai manai parsita tene. Jadi yakin doa nami hubani kakak berusagala yang akan menyampaikan firman Tuhan sudah dengan pergumulan yang luar biasa ini hurnami agi sanggamar sermon hari Senin. Saya yakin Roh Kudus pasti menolong sonaido homa age inang nyonya Porhanger ya Pak ya, yang akan berkhotbah di kebaktian Partonggoan. Ya, kami yakin itu semuanya dituntun oleh Roh Kudus sehingga yang terbaik senantiasa menjadi buah kumbani pemberitaan Injil di sini. Terima kasih mah langpala bahat bedong majam pitu hurang dong nalohean. Terima kasih. Ya, ya, dong teh humbani pendeta. Halani hamdo lima nutup, Bapak Pendeta doh lima nutup. Ya, mungkin otik dasar ini. Bagaimana juga kita melihat dalam hubungannya dengan inang, bagaimana inang itu dalam konsep budaya. Bading budaya tay sobut inang ai parbalbahuna bolon. Itu mengartikan banyak hal sebenarnya. Adalah sosok inang yang bisa menerima segala sesuatunya, bisa mengaminkan segala sesuatunya, dan juga konsep inang parsonduk. Parsonduk jangan diartikan hanya di dapur, tapi seorang inang parsonduk adalah dia bisa mengerti kebutuhan setiap orang di dalam rumah tangga itu. Ya. Dia boleh menundukai sesuai dengan kebutuhan porsi masing-masing, bersikap adil, bersikap mampu memanage semuanya. Tentu konsep mencintai Allah, mencintai sesama, dan Allah yang pencemburu, Allah yang setia, Allah yang memaafkan sebenarnya sangat erat dekat dengan inang sebenarnya ya. Ya. Inang itu kan juga sebenarnya orang yang tidak mau diduakan ya. Udah pasti, makanya kita tidak menerima yang namanya poligami ya. Walaupun bisa adil dan sebagainya. Sebenarnya anami yakin inang bisalah mengkobahkan ini dengan kehidupannya, pengalamannya hajong-jongan ini, baik ambilan si basaun senagi ambilan minggu, bagaimana inang itu bisa merasakan bagaimana marahnya dia ketika dia ada orang lain ya, ada orang lain di dalam keluarganya ya, pasti marah sekali, dan dia bisa menggambarkan bagaimana marahnya Allah juga dalam konteks-konteks yang demikian. Tapi walaupun begitu marahnya, ternyata inang itu adalah parbalbahun nabolun yang bisa menyerap itu semua, mengaminkan, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita Bapak ini, lagi kesalahan ni ombah. Selamatlah bagi inang memiliki kasih yang sangat luar biasa, ya walaupun pencemburu tapi juga memaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak. Jadi Doma, terima kasih Mak Bani Pendeta tene. Ya, terima kasih Mak. Doma Mardalan Sermonta, selamat melayani Mak benasiam inang. Tondina pasing Mak mempergohi nasiam. Nomor 3, nomor dodingta inang pengijil nami, ase Holy inang Mama Jerin Holy membebahon, siapa li tonggoh bani Bapak Pendeta ta. Anut kam, ya. Doding Partonggoan nokanai Bapak Pendeta. Tadi itu doding ambilan, ya. Nomor 3 Pendeta nami, nomor doding ta. Ambilan Partonggoan. Dodingnya. Unmute. Haleluya, nomor 20 ayat sada pakon 2. Berham inang Mama Jerin Holy tonggo panutup kubani Bapak Pendeta ta. Siap kali tonggo panutup. Pema tonggo panutup minta maaf kan nami, asai padas Bapak Dela Lobei, piga-piga mong-mong hubata, nala hosil dalan kon hita bani ari mingguan. Diberikan nami panorang hubani Bapak Dela, Sekretaris Kuriata. Iya, pema benami beranai panorang bani Ketua Seksi 6 manata orang Sial Sipadason. Oh iya, terima kasih
khusus untuk minggu atau pesta Minggu Inang, adong do piga-piga na ipangindohan namin hubani pahayon dia lah. Misalnya domay padashan namin hubani ketua pemuda melalui sekretaris ase sangga minggu pesta Minggu Inang Ai, ibadah itu diiringi oleh gondrang. Nah, paduahon ya seperti yang dikatakan tadi, kita juga tidak terlepas dari budaya. Kenapa tidak? Saat inilah para inang mengenakan pakaian Simalungun, lengkaplah berserta bulangnya karena ada gondrang kan. Jadi lengkap lah, saya pikir nggak begitu sulit lah itu untuk kita inang nantinya, khususnya yang melayani pada hari itu. Nah patuluhon manukul lebihan nami. I bagian dia do bani tertib acara ai ibaen acara khusus ni inang. Halanya dong do holi homa pemotongan kue. Kurang ni mama ulang tahun kan, adong ma holi ibaen homa kue ulang tahunnya begitu. Ay mahuahap 3-3 na boy ipada sanami. Terima kasih. Silakan Pak Dila, Semenda Somal, sama respon ini. Ya, terima kasih. Domu Bani Sukuni Ketua Seksi Inang Nokan terkait perayaan ATP memotong kue ulang tahun 3-3 na doma ongga dalan hon hita Bani masa Kopiton ATP Bani kebaktian live streaming salpu kanupan kebaktian jema ben hita semacam pemotongan kue atau petumpeng akun nalegan. Nah, ima balas nami. Oke, nari homa yundang hanani mah homa bani panorang on holi na mewakili seksi-seksi lah. Orang ang gumpamanahan PMJ misalnya holi mah dong ijai holi nama bahasa ting-ting kan, jadi nggak usah lagi. Nah, pemuda juga nantinya yang margondra udah bisa lah mewakili itu dan sebagainya itu. Cuman ang ini kan tanggapan orang pemotongan kue adalah mewakili. Tunai homahun bapak si bapak. Ya. Tambahan mungkin Kak untuk apa? PA hari Minggu Kak. Oh iya, PA hari Minggu kami serahkan coba kepada Inang Situalinda lah. Terima kasih. Jadi pada sanami Bani hari Minggu tanggal 28 Februari ijadwal hita do PA Bapak Inang. Pembicara Aima Bapak Pendeta Jemi Raya Saragi. Aima penjemaatan tema dan subtema GKPS tahun 2020 sada. Janah sipar tugas tetapi suhud mahun sektor sada. Jadi doma lengkap ganuk sipar tugas janah jum ID mipe doma ibere sekretaris Huria. Jadi ase riak mahitaman dihuti panorang ni bani jam 10.04 jam 2. Jam 2. Jadi mungkin Bani Panorangai Bapak Pendeta pe martugas doi padang bulan. Jadi apakah jum dari gereja atau di rumah mungkin bisa nanti diaturkan. Jadi ase riak mahita mengarahkan ase bahat homahuria nadihut penjemaatan ase takas ipatakas Bapak Pendeta holi ahado tema subtema nahado aplikasi ini bani pelayanan tak. So Naima, terima kasih. Dikit lagi Inang Situalinda khusus bani seksi Bapak maang godong ijon pengurus seksi Bapak.
ase iser mahu bani grup ataupun seksi Bapak di setiap sektor. Biar sosialisasinya itu ada gitu di setiap sektornya ya. Anami pedok inang domai pada sanami hubani koordinator masing-masing sektor biar disampaikan PA Bapak Inang ini. Biar kita semua merasa memiliki gitu. Jangan hanya 28-16 orang aja yang hadir untuk satu jemaat ini kan. Aimah Menani, terima kasih. Ya, terima kasih Mah Bani pengurus seksi Inang Kepes Panambulan. Nari basana nami piga-piga tugas na parlobe patar ya rongkon hitado pertonggoan live streaming aima suhu tumbani sektor opat si parambilan bani panorang aima Inang Pendeta Reliana Bursinaga. Napa dua hon bani hari mingguon ya rongkon hitado acara khusus aima penabalan bani tolu situa igerejata parambilan bani acara ai kebaktian ai acara kebaktian ai ama ambilan Bapak Pendeta Jimmy Saragi si paragenda situa Jakarmen Saragi Doding situa Martina Girsang singer atau pesong leader Bapak situa RB Damanik Bapak Jasudi Jamanik Pakon Bapak Junawi Saragi pemusik Emma John Herdin koordinator bani kebaktianon Emma Samas Rosma Silitonga bani kebaktian bahasa Indonesia parambilan Emma Bapak Haposan Silalahi Emma tugas-tugas naboi pada sanami menatawarong tambahan membani Bapak Perhanger atau bendahara pakunalikan. Ya, otik tambahan. Jadi domu hubani panabalan situata natulu halak bani Ari Sabtuon ibaindo pembinaan hubani sedea domaman riah kita pakon Pendeta Resota aimai dalankon bani pukul tolu sore teneh di gereja secara tatap muka tapi dong detong homa marhitejum ase boy homa nasi inang boy mandihuti. Jadi kombinasi antara tatap muka halalinang pala tiga halak sedea pakon jum ase boy inang hambari nadao boy homa mendukung bani panorang bapa ibagas pembinaan hubani asituatan nalaho ita balhon. Jadi aima tiga hal naboi tambah kon hanami aipe yang godong hubani abang Bapak Kristian dom hubani ting parduiton bang godong ham padaskon ting bang godong. Sanga dong bang. Ya, terima kasih Mak. Jadi indoskon hanami mah hubani inang Mama Jedin mendoding siapa yang ditonggo panutup hubani Bapak Pendeta Resota. Ya. Aimai tutup Pak Pendeta Sermonta, mandoding kita, haleluya nomor 20 ayat sada. Yesus do haholonganta. Dodingkon kita mak. Yesus do haholonganta, manubus kita hambai dosa, marhite darohni. Daging apa konton buta, ubani maundaskur kita, sesunang ilambung niin, sai jalohanayo, kuriamu doon gubamu, ganu panun tumpakihan holong ni atemu doi. Jar martongko mahita. Yulakon hanami tuan makataon dia titupa bani nadop mardalan ibagas nadiar sermon nami sadarion secara khusus sermon laho pasir sirhon haganupan inang nalau mangidangi na iberiham kesempatan marhite kuriamu ibagas perayaan ulang tahun seksi inang GKPS.
Ham Yesus percaya dohan ami ipake hamdo jana idilo hamdo haganupan halak nalaho pararat kon ambilan nama diarin jana hamdo na pasirsirkon hamdo na mambuhali agi marhite persermonan namion percaya dohan ami marhite parsahapan diskusion tarbohali do nasi inang nami nalaho mangidangi age bani kebaktian partongguan rumah tangga sonai age kebaktian bani perayaan hut inang bani hari Minggu tanggal itu ase tondo na pasing ma nasogok bani sedia memberi pangarusion jana memberi gogoh nalaho padaskon ambilan nama diarin jana makaguluhkon ambilan nama diarin sonai haganupan halak hanami naman jalohon ambilan nama diar nai padas sidia inang boy tongon-tongon marbuah hatamu gabe panondang bani dalan di gulu nami haganupan program ikuriamu marpasu-pasu ham Tuhan julur torsa jurema haganupanin mardalan agi pentah bisan sintua tupuan inang sonagi bapa apa kegiatan-kegiatan namar perdumuan hubani kuriamu mamasu-masu mam Tuhan bas Tuhan manangan-nangani haganupanai ase torsa diar mardalan siol mardumu sirang mahanami hun ruangan Zoom meetingon siol melanjutkan aktivitas perguluhan nami. Pasu-pasuham hanami Tuhan. Bagani haganupan horja. Nadup yorjaun hanami. Sonagi horja na mungkin. Lape salosi jana siol horja nami. Bas Tuhan ase tarsalosian hanami haganupan. Terima kasih Bapa. Ondo subamuma gulu nami sadarion. Mamasum-masum maham. Baik kama gulu namion. Gabi gulu na tarpasu-pasu. Ibagas Kristus Yesus jalo hamma tonggo pakon elek-elek namion. Amen. Pihak mahita martonggo mariti tonggo na pinudahkon ni Tuhan Yesus Kristus hubani susianni. Hamba panami na inaguri atas say na mapasing maguranmu. Sero maharajanmu. Sa saud maharoso ni urmu inagurito nga honsongon na inaguri atas. Breham maban nami sa darion haguluan hari-hari. Sasapam madosa nami sompan asap nami. Banidosa niya soman na mardosa do pakanami. Ulang hanami bubayham huparlajuan. Paluaham mahanami humbani pangago. Ay hamdo simada harajaon. Takon haguguhon. Apa hasangapon sadukan idukahni. Amin. Jalo hitam mapasu-pasu humbani Tuhan. Hidup niur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niati ni na ibata Bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma. Na makasomani. Hitaon haganupan. Amin. Horas mahabata haganupan. Tutup kita mau di meeting tahun. Itong hanami 5, 4,